Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Prinsip dan Perspektif Geografi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai sejarah teori pembentukan bumi sebagai bagian dari tata surya dan teori pembentukan bentang alam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Prasetya Adi Wiratama, biasa dipanggil Tama. Saya dari kelompok 1 dengan NPM 2506643. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan tata surya dan bumi. Yang pertama ada teori nebula, dibuat oleh Immanuel Kant and Laplace. Teori nebula mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari kabut pekat dan besar yang berputar, berpilin, dan terpadatkan menjadi matahari beserta planet-planet. Yang kedua, teori bintang kembar dikemukakan oleh Lee Talon. Teori bintang kembar mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari bintang kembaran matahari yang meledak dan menghasilkan serpihan berupa batuan, gas, debu, dan berbagai material lainnya. Yang ketiga ada teori planetesimal, dikemukakan oleh Chamberlain dan Moulton. Teori planetesimal mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari sebagian material matahari yang tertarik akibat bintang yang lewat. Seterusnya ada teori awan debu, dikemukakan oleh Gerald P. Kuiper and Woolsey. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari gumpalan awan dan debu dengan jumlah yang sangat banyak. Yang terakhir ada teori pasang surut dikemukakan oleh James dan Jeffries. Teori ini mengatakan bahwa tata surya terbentuk dari gelombang gas-gas matahari yang tertarik membentuk filamen. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai teori bentang alam dan permukaan bumi. Jadi ada 4 teori yang termasuk populer untuk pembentukan bentang alam ini. Contoh yang pertama itu ada teori apungan benua atau yang disebut dengan continental drift. Jadi teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori ini menjelaskan tentang bentuk dari benua yang dulunya itu bersatu menjadi superkontinen yang bernama Pangea, dan seiring waktu benua tersebut bergeser dan akhirnya terpisah. Jadi teori ini dikuatkan oleh bukti kesesuaian garis pantai benua, kesamaan fosil di lokasi berjauhan, dan juga kesamaan struktur geologi. Kemudian yang kedua itu ada teori kontraksi. Jadi teori ini menjelaskan bahwa bumi itu merupakan masa pijar yang lama-kelamaan mendingin, menyusut, dan dia akhirnya mengerut. Akibat dari penyusutan tersebut terbentuklah bentang alam bumi seperti pegunungan dan juga cekungan. Kemudian lanjut ke teori yang ketiga yaitu teori tektonik lempeng. Jadi teori ini merupakan teori modern yang menggabungkan continental drift dan juga konveksi mantel. Dan teori ini menyatakan bahwa litosfer bumi itu terbagi menjadi beberapa lempeng besar yang bergerak di atas astenosfer. Interaksi antar lempeng itu baik berupa tumbukan, pergeseran ataupun pemisahan menjadi penyebab utama dari pembentukan bentang alam. Misalnya itu dari pembentukan Gunung Himalaya, Sesar San Andreas, dan juga Mid-Atlantic Ridge. Lanjut, kemudian yang terakhir adalah teori konveksi mantel. Jadi teori ini merupakan uh, teori yang menjelaskan bahwa panas dari inti bumi itu menyebabkan arus konveksi di lapisan mantel. Jadi arus ini yang mendorong kerak bumi itu pecah menjadi lempeng-lempeng besar yang terus bergerak. Dan mekanisme ini akhirnya menjelaskan proses dari terbentuknya gunung api, palung laut, serta pegunungan lipatan akibat pergerakan lempeng tersebut. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raden Fadil Abdussalam, NPM 25066433132 akan menjelaskan gaya pembentukan bumi dan keterkaitannya dengan tata surya. Sumber informasi ini saya dapatkan dari sumber informasi Studio dan Wikipedia, yaitu gaya-gaya yang membentuk bumi adalah gravitasi, menarik materi pembentuk planet dan struktur internal. Yang kedua ada rotasi dan revolusi, membentuk orbit dan bentuk bulat planet. Yang ketiga, tekanan dan panas, membentuk inti dan mental bumi melalui proses diferensiasi. Yang keempat, ada gaya-gaya ini juga berperan dalam pembentuk tata surya, seperti pembentukan orbit dan struktur planet. Berikut ini adalah berupa gambarnya, sumber gambar dari gramedia.com. Baik, itu saja. Saya, Bang Barka Juna Praja, akan menjelaskan mengenai unsur pembentuk bumi dan tata surya. Yang pertama adalah unsur pembentuk bumi.
Unsur-unsur kimia yang membentuk bumi berasal dari nebula protosolar. Nebula protosolar adalah awan yang runtuh karena gravitasi lalu membentuk matahari di pusat dan planet dari sisa gas dan debu. Dan juga supernova. Supernova yaitu adalah ledakan besar dari bintang masif yang mati. Proses ini dinamakan nukleosintesis bintang. Untuk unsurnya, unsur utama yang membentuk bumi adalah oksigen, besi, magnesium, dan silikon. Unsur-unsur tersebut lebih dari 90% massa bumi. Sementara pada kerak dan mantel didominasi oleh mineral silikat, silikon, aluminium, kalsium, natrium, kalium, magnesium. Dan yang terakhir, mengenai inti luar dan dalam bumi tersusun terutama dari besi dan nikel. Selanjutnya adalah mengenai unsur pembentuk tata surya. Tata surya berasal dari nebula protosolar yang berasal dari supernova dan juga bintang AGB. Bintang AGB adalah bintang seperti matahari di akhir hidup. Tata surya didominasi oleh matahari yang memiliki unsur hidrogen, helium, oksigen, karbon, neon, dan juga besi. Tata surya terbentuk dari Big Bang, supernova, dan juga bintang AGB. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuda Pratama dengan NPM 2506611313. Dan di bagian ini saya akan menjelaskan tentang proses endogen dan eksogen dalam pembentukan muka bumi. Pertama, kita mulai dari proses endogen. Endogen itu artinya berasal dari dalam bumi. Jadi proses ini terjadi karena adanya tenaga dari dalam, terutama panas bumi atau energi yang dilepaskan dari inti bumi. Nah, panas itu menyebabkan pergerakan lempeng tektonik yang akhirnya menimbulkan berbagai fenomena geologi. Ada beberapa bentuk tenaga endogen, misalnya tektonisme, vulkanisme, dan juga seisme. Kalau kita lihat, hasil dari proses endogen ini biasanya menciptakan bentang alam baru. Contohnya pegunungan Himalaya yang terbentuk karena tabrakan lempeng atau gunung berapi di Indonesia yang muncul karena aktivitas vulkanisme. Lanjut ke proses eksogen. Kalau endogen itu dari dalam, eksogen berasal dari luar permukaan bumi. Tenaganya berasal dari air, angin, iklim, bahkan aktivitas manusia dan hewan. Proses eksogen ini lebih ke arah mengikis atau membentuk ulang permukaan bumi yang sudah ada. Contohnya, pelapukan, erosi, abrasi, dan sedimentasi. Nah, kalau kita gabungkan, sebenarnya bentuk muka bumi yang kita lihat sekarang adalah hasil interaksi dari dua tenaga ini. Endogen membentuk mengangkat atau menciptakan bentukan baru. Eksogen mengikis, mengubah, bahkan menyeimbangkan bentukan tersebut. Jadi intinya, proses endogen dan eksogen itu seperti dua kekuatan yang saling melengkapi. Endogen membuat bumi hidup dengan bentukan barunya, sementara eksogen menjaga agar permukaan bumi terus berubah seiring waktu. Itu saja penjelasan dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Jadi, berdasarkan dari materi yang tadi disampaikan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa teori pembentukan bumi dan tata surya itu saling berkaitan dengan gaya, komposisi unsur, proses geologi, dan juga energi, di mana gaya gravitasi itu akan memicu pembentukan dan diferensiasi, di mana gaya gravitasi menarik debu dan gas di nebula sehingga terbentuk protoplanet. Gaya gravitasi juga memisahkan lapisan bumi dari inti, mantel, dan kerak bumi. Kemudian untuk unsur dan komposisi itu akan menentukan lapisan dan sifat-sifat bumi. Kemudian untuk energi sendiri itu berfungsi untuk penggerak sistem bumi hingga saat ini, di mana energi internal dan eksternal seperti panas akresi, panas gravitasi, dan juga radiasi matahari itu dapat mengatur iklim dan permukaan bumi, sehingga permukaan bumi itu dapat terbentuk berbeda-beda. Maka keempat faktor tersebut akan saling terhubung dan membentuk bumi yang dinamis dan layak huni seperti saat ini. Kemudian pemahaman materi ini sendiri itu penting untuk kita karena untuk menjelaskan dinamika bumi, memprediksi perubahan bentang alam, dan menghubungkan geosfer dengan astronomi. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah penyampaian.
dan kekurangan materi. Terima kasih banyak.